Rosita dan ibunya sangat menyukai bunga mawar. Di halaman rumah mereka tumbuh mawar beraneka warna. Indah sekali. Ada yang warna merah, kuning, oranye, merah muda, dan putih. Sepulang sekolah, Rosita mengajak Kayla dan Riana ke rumah. Ketiga sahabat itu sangat terkejut saat melihat bercak darah di tanaman mawar. Rosita teringat beberapa tahun yang lalu jarinya pernah berdarah karena tertusuk duri mawar. Itu membuat Rosita makin berhati-hati. Ia segera mengingatkan teman-temannya supaya jangan sampai tertusuk duri mawar. Akan tetapi, darah yang dilihatnya kali ini banyak sekali. Ketiga sahabat itu makan siang kemudian bersiap-siap untuk main keluar. Semua mengenakan topi supaya tidak kepanasan. Anehnya, bercak-bercak darah itu sudah tidak ada lagi. Rosita mengira bercak darah itu sudah dibersihkan oleh Pak Maman, tukang kebun yang sering membantu di rumah Rosita. Esok paginya, Rosita kembali melihat bercak-bercak darah di daun mawar dekat pagar. Dari jauh, ia melihat sosok Pak Maman sedang membawa gunting pemotong. Rosita jadi curiga pada Pak Maman. Tukang kebun itu selalu ada saat darah itu terlihat. Sebagai tukang kebun berpengalaman, tentunya Pak Maman sudah berhati-hati supaya tidak tertusuk duri mawar. Kalau bukan darah Pak Maman, darah siapakah itu? Sepulang sekolah, Rosita masih memikirkan misteri mawar berdarah itu. Matanya menerawang saat melangkah melewati kebun mawarnya. Rosita menjerit saat menginjak cairan lengket berwarna merah tua. Tanpa sadar, Rosita berlari dan hampir saja menabrak Pak Maman. Tukang kebun itu sedang membawa gunting tanaman ukuran besar. Rosita kembali menjerit sambil menuduh Pak Maman penjahat. Tangannya menuding ke gunting besar yang dibawa Pak Maman. Ibu Rosita segera datang dan berhasil menenangkan anaknya. Saat itu Pak Maman menjelaskan, cairan merah itu bukan darah. Itu adalah getah pohon angsana peneduh jalan. Beberapa hari yang lalu, ada dahan pohon angsana yang patah. Getahnya mengenai mawar di halaman rumah Rosita. Ibu segera meminta Pak Maman untuk membersihkannya. Untuk memotong dahan pohon di pinggir jalan, Pak Maman harus minta izin ke dinas pertamanan. Jadi, dahan-dahan yang ada di atas mawar ini baru bisa dipotong hari ini. Rosita tertunduk malu mendengar penjelasan itu. Ia sempat memiliki pikiran buruk terhadap Pak Maman. Rosita juga meminta maaf kepada Pak Maman karena sempat mengira Pak Maman melukai hewan atau orang lain. Eni masih merasakan kesedihan walaupun kakek Darto sudah meninggal lebih dari sebulan. Eni masih sering mengunjungi kamar kakeknya itu. Ia masih teringat cerita-cerita yang dibawakan kakeknya di kamar itu. Sebelum meninggal, kakek Darto berpesan untuk menyumbangkan barang-barangnya yang bersejarah ke museum. Barang-barang itu tersimpan rapi dalam lemari hitam di kamarnya. Semasa hidupnya, kakek Darto tidak pernah mengizinkan orang lain untuk menyentuh barang-barang itu. Ia juga berpesan kalau Eni boleh menggunakan kamarnya setelah ia meninggal.
Karena selama ini Eni tidur di kamar yang merangkap dengan kamar belajar. Malam ini Eni tidur di kamar bekas kakek Darto. Ia membaringkan tubuhnya di tempat tidur kakeknya. Eni tidak langsung tertidur. Ia melamun dan mengingat-ingat kenangannya bersama kakek. Tiba-tiba Eni mendengar bunyi yang berasal dari lemari hitam kakek Darto. Eni jadi mengingat perkataan Bisurti, pembantu di rumah. Bisurti pernah mengatakan kalau di lemari hitam itu banyak berisi jimat yang angker. Menurut Bisurti, jimat itu banyak penunggunya dan sering bergerak di malam hari. Pelan-pelan, Eni melangkah ketakutan keluar kamar. Ia berjalan ke kamar belajarnya yang sempit. Di kamar itulah selama ini ia tidur. Eni kembali teringat pada apa yang ia lihat di lemari hitam itu. Jangan-jangan apa yang Bisurti bilang benar. Eni pun akhirnya tertidur karena kelelahan. Esoknya, Eni menceritakan pengalamannya pada Bisuti. Bisuti langsung menanggapi dengan aneka cerita menyeramkan yang selama ia bekerja di rumah ini. Memangnya Bibi pernah lihat? Belum pernah sih. Kamu kan tahu sendiri kalau kakekmu tidak mengizinkan orang lain untuk membuka lemari itu. Hari itu terdengar lagi bunyi misterius dari dalam lemari hitam itu. Bisuti jadi takut. Eni makin gelisah. Mereka segera mengadukannya ke Mama. Mama memberanikan diri untuk membuka lemari hitam itu. Itu Missy. Missy adalah kucing kesayangan kakek Darto. Kucing ini menghilang tak lama setelah kakek meninggal. Bunyi misterius di lemari hitam itu ternyata adalah Missy. Kucing kesayangan kakek itu tidak pernah hilang. Ia mencari tempat yang aman untuk melahirkan anak-anaknya. Lemari hitam kakek memang tempat yang aman untuk melahirkan anak kucing, karena selama ini tidak ada orang yang berani membukanya. Missy melahirkan 2 ekor anak kucing yang lucu. Eni menamai mereka Gigi dan Mamat, yang idenya berasal dari kata jimat. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!